Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang eh, kembali lagi ke materi permutasi, yakni permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi dengan unsur yang beda. Tentunya kedua jenis permutasi ini adalah beda ya. Yang pertama itu kita akan membahas permutasi dengan unsur yang sama, yang dimana kenapa dia dinamakan permutasi dengan unsur yang sama. Karena karena permutasi ya, yang namanya permutasi pasti kita memperhatikan urutan. Tetapi kenapa kok unsur yang sama dan nggak boleh ada unsur yang serupa atau diulang? Maka dari itu dia dinamakan dengan permutasi dengan unsur yang sama. Ya, yang pertama dia memperhatikan urutan, yang kedua unsurnya serupa dan tidak boleh diulang. Itu dinamakan dengan permutasi dengan unsur yang sama. Lalu, bagaimana rumus permutasi dengan unsur yang sama? Tentunya rumus-rumus permutasi, semua jenis permutasi rumusnya berbeda. Nah, ini permutasi dengan unsur yang sama, rumusnya kita pakai n faktorial per r1 faktorial dikali r2 faktorial. Ya kan? Kalau di buku paket, itu kan mungkin n faktorial per k faktorial dikali r faktorial. Ya kan? Nah, itu sama aja. Mau kita pakai K faktorial atau kita pakai R1 faktorial sama aja. Di mana N itu adalah jumlah dari seluruh objek yang ada. Tapi R1 faktorial atau K faktorial atau R2 faktorial atau L faktorial atau MN faktorial dan sebagainya itu sama aja. Itu adalah jumlah dari objek yang akan kita ambil. Nah, lalu bagaimana permutasi dengan unsur yang berbeda? Dia dinamakan permutasi dengan unsur yang berbeda karena total kejadian total kejadian atau objek yang bisa kita pilih, kita hanya disuruh mengambil sebagiannya saja. Dan semua objek yang dipakai itu pastinya berbeda. Nah, tapi kan kalau permutasi dengan unsur yang sama, objeknya pasti serupa dan tidak boleh diulang. Tapi kalau permutasi dengan unsur yang berbeda, objeknya yang dipakai itu berbeda semua. Maka dari itu dinamakan dengan permutasi dengan unsur yang berbeda. Lalu apa rumus permutasi dengan unsur berbeda? Kita bisa pakai rumus yang n faktorial, n min r faktorial. Jadi jangan salah. Kalau dia adalah termasuk soal permutasi dengan unsur yang sama, kita pakai rumus n faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial. Tetapi kalau dia termasuk soal permutasi dengan unsur yang berbeda, dia memakai rumus n faktorial per n min n faktorial. Langsung saja, next kita akan membahas contoh soal dari permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi dengan unsur yang berbeda. Agar kalian bisa tahu bagaimana sih contoh soal dengan bagaimana contoh soalnya, bagaimana cara kita bisa membedakan kedua soal tersebut. Nah, ini adalah contoh soal. Nah, apakah ini termasuk permutasi dengan unsur yang sama atau permutasi dengan unsur yang berbeda? Di mana contoh soal ini itu permasalahan dalam pemilihan ketua kelas, ya kan? Jadi, dia akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara dari 4 orang calon. Lalu, berapa banyak cara kita memilih keempat calon tersebut untuk diposisikan menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara? Nah, dia termasuk permutasi dengan unsur yang sama atau unsur berbeda. Tentu dia adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Kenapa? Karena objek atau unsur yang ada di situ berbeda. Apakah ketua itu sama dengan sekretaris? Kan tidak. Kedua unsur tersebut berbeda. Kedua objeknya berbeda. Maka dari itu, soal ini termasuk permutasi dengan unsur yang berbeda. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Kenapa kok dia dinamakan permutasi dengan unsur yang sama? Karena terdapat dua pasang sepatu merek Nike yang sama dan satu pasang sepatu merek Adidas.
Ya, unsurnya sama. Kenapa kok bisa sama? Padahal mereknya beda. Tapi kan kita sama-sama membahas sepatu. Sama-sama sepatu kan, unsurnya sama. Sepatu. Ya kan? Jadi termasuk permutasi dengan unsur yang sama. Lalu pertanyaannya, berapa banyak susunan yang dapat terbentuk dari ketiga pasang sepatu tersebut? Nah, sekarang kita bisa tahu apa N dari soal ini. Jadi kan rumusnya apa? Permutasi dengan unsur yang sama. N faktorial per R1 faktorial dikali R2 faktorial. N-nya apa? Tadi kan N-nya itu adalah jumlah dari semua objek yang ada. Itu diketahui dua pasang sepatu merek Nike dan satu pasang sepatu merek Adidas. Jadi total N-nya berapa? Tiga. Dua tambah satu sama dengan tiga. Total seluruhnya adalah tiga, maka N-nya adalah tiga. Lalu R1 faktorialnya apa? R1 faktorial itu adalah objek di situ yang ada. Jadi di situ ada dua pasang sepatu merek Nike, ya kan? Jadi R1-nya adalah dua pasang sepatu merek Nike atau dua faktorial. Lalu R selanjutnya ada R2 kan di situ, selain dua pasang sepatu merek Nike kan juga ada satu pasang merek Adidas. Jadi R2-nya itu adalah satu pasang sepatu merek Adidas. Jadi R2-nya adalah satu faktorial. Misalkan itu. Jadi, rumus dari permutasi dengan unsur yang sama di soal ini adalah 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, itu adalah perbedaan dari contoh soal permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi dengan unsur yang berbeda. Oke, bisa dipahami? Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf mungkin kalau ada salah perkataan dari saya ataupun kurang pemahaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.